Halo teman-teman India. Maaf, bukan teman-teman, saudara-saudara lebih asik kali ya. Kita kan keluarga besar. Jadi di India itu kan banyak banget cerita-cerita seru yang kita alamin. Jangankan kita yang stay di sana setahun, 2 tahun, atau bahkan 5 tahun. Yang cuma transit 3 jam aja, pasti punya deh cerita seru tentang India. Sayang banget kalau cerita-cerita langka yang kayak gitu. Cuma kita doang yang tahu, atau cuma beberapa orang teman kita. Cerita kayak gitu harusnya sampai ke cucunya cucu kita juga harus tahu. Caranya gimana? Ditulis. Gimana, Mas? Terus cerita yang kayak gimana itu, Mas, yang perlu kita tulis? Cerita yang kayak gimana? Cerita yang paling-paling. India kan ekstrim banget tuh. Pasti teman-teman pernah ngalamin deh yang namanya cerita kita di sana paling sedih, cerita kita lagi paling melas-melasnya, nggak punya duit, yang kita lagi kesel-keselnya, lagi homesick-homesicknya, atau malah yang lagi happy-happynya di India. Kita ceritain, nanti supaya bisa didengarin sama anak cucu kita. Contohnya, misalnya ini, Om Rozin udah bertahun-tahun profilnya cuma ini terus, nggak ganti-ganti. Pasti ada cerita di balik foto ini. Entah ini Holi tahun berapa, siapa kira-kira yang mungkin yang molesin bubuk Holi ke mukanya Mas Rozin gitu. Bisa jadi mungkin mbak-mbak seksi pakai kain sari yang ngolesin Mas Rozin. Atau malah mungkin, jangan-jangan mas-mas seksi di sebelah fotonya dia. Yang lain, ini Mbak Nidia imut sekali. Fotonya lagi makan salju di Manali. Ada cerita apa di balik ini? Mungkin ini pertama kali Mbak Nidia imut sekali ketemu salju. Ceritanya gimana? Apakah abis itu dia sakit perut gitu? Saljunya bekas didudukin sama gembelin dia misalnya. Atau gimana gitu? Pasti ada ceritanya di sini. Yang lain lagi, ini ada satu alumni kita, sesepuh kita, yang udah ada sejak PPI pertama kali didirikan. Ini fotonya. Ini foto peresmian PPI India tahun 97. Sampai sekarang orang ini masih ada. Yang mana ayo orangnya? Saya kasih clue ya. Dia berdiri di sebelah orang yang pakai jas. Nih orangnya. Sekarang dia udah jadi orang besar. Foto sama orang gede. Perutnya besar, dompetnya juga besar. Gimana? Asik ya? Oh, paham. Asik gak bro? Tapi terus nanti kalau udah kekumpul, itu ceritanya mau diapain? Jangan-jangan mau dijual. Kalau ceritanya udah kekumpul, nanti semua akan kita susun, kita layout yang rapi, kita kasih desain yang keren, dilengkapin kasih komik. Bahkan nanti cerita-cerita yang paling lucu kita bikinin video parodinya. Kalau itu semua udah jadi, yang lebih hebatnya lagi, 5 cerita terbaik dimanapun kamu berada nih di seluruh dunia nih, kita kirimin hard copy-nya langsung ke depan pintu. Dan buku ini nggak dijual, semua kita bagiin. Supaya nanti tujuannya tadi, supaya cucu kita tetap bisa tahu kalau dulu kakeknya kakek dia pernah pergi ke India dan punya cerita kayak gini. Keren. Tapi terus nanti nulisnya gimana tuh Mas? Nguploadnya juga gimana caranya? Nah kalau ceritanya gampang, tinggal diketik aja di Word 1 atau 2 halaman. Boleh juga kamu ketik langsung di wallnya grup kita. Atau kalau masih agak-agak malu, boleh dikirim aja ke message ke tempatnya Baya besar kita, Satya Pradana. Nanti dari situ baru akan kita compile semua jadi satu kemasan yang ciamik gitu. Oh ya, sama satu lagi jangan lupa lengkapin pakai foto supaya nanti cucu kita bisa tahu mukanya kakeknya kakek dia tuh kayak apa gitu. Gimana? Kira-kira butuh berapa lama buat nulis? 2-3 jam mungkin? 2-3 jam. Kalau Mas Guru butuh berapa lama? Kira-kira 1 hari. 2-3 jam 1 hari. Oke lah, 1 minggu ya, kita tunggu. Pilih 1 cerita yang paling ditulis, nggak usah terlalu panjang juga nggak apa-apa, buat cucu kita. Jangan lupa ya, gampang kan? 1 minggu lagi, saya tunggu. Oh iya, sama 1 lagi, lupa. Kita kan mau reuni, sampai ketemu juga ntar di reuniannya ya. Dadah semuanya, kalmelinggi.